Kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia pada dasarnya di dalam silabus yang telah disusun lebih diarahkan kepada mempelajari periode-periode tertentu di dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Kalau kita perhatikan di dalam silabus yang telah disusun, itu terasa bahwa ada dua aspek besar kebudayaan yang dijadikan sebagai dua unsur kebudayaan yang dipakai sebagai perspektif untuk menjelaskan sejarah kebudayaan Indonesia. Yang pertama adalah mengenai pengaruh agama-agama besar dalam sejarah pertumbuhan kebudayaan Indonesia. Itu bisa kita lihat di dalam topik-topik seperti misalnya Hindu dan Buddha masuk di Indonesia, Islam di Indonesia, kolonialisme dan Kristen di Indonesia, lalu politik pergerakan atau politik etis untuk mencapai kemerdekaan. Semua materi ini, unsur-unsur agama dan pengaruh asing ini menjadi cara untuk melihat bagaimana Indonesia terbentuk dari perspektif kebudayaan. Pada bagian paruh kedua setelah ujian tengah semester, materi-materi yang digunakan adalah menggunakan perspektif kebudayaan yang berdasar kepada sejarah sastra atau sejarah pertumbuhan sastra di Indonesia. Saya kira ini nggak ada salahnya. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa jauh lebih luas aspek-aspek ini bisa kita pahami juga dari unsur-unsur lain kebudayaan di Indonesia. Misalnya kita bisa melihat dari politik, ya, kita bisa melihat dari kesenian yang lebih luas, bukan hanya dari sastra. Atau juga kita bisa melihat dari keberagaman, kekayaan, kebudayaan yang ada di Indonesia. Bisa dari musik, dari tari, dari teater. Jadi apa yang dipilih di dalam silabus, kalau kita lihat pada topiknya misalnya polemik kebudayaan Indonesia, lalu dilanjutkan dengan masa pujangga baru, terus pada masa penulisan karya-karya sastra balai pustaka, lalu karya-karya angkatan 45, angkatan 46, angkatan 66, dan seterusnya. Itu terasa sekali bahwa kebudayaan kita memang akan didominasi oleh cara berpikir bagaimana kita mengelompokkan atau mengkategorisasikan periode sastra di dalam sejarah perkembangan kebudayaan Indonesia. Tidak ada salahnya kalau kita menggunakan sastra ini sebagai satu tonggak untuk melihat sejarah perkembangan itu. Tetapi kita juga bisa menggunakan unsur-unsur lain yang jauh lebih kaya dalam kebudayaan Indonesia. Saya menawarkan cara lain untuk kita bersama-sama belajar sejarah kebudayaan Indonesia, yaitu mempelajari satu buku, satu perspektif yang baik saya kira untuk kita gunakan, yaitu History, A Very Short Introduction, yang ditulis oleh John Arnold. Kenapa kita pilih buku ini? Karena buku ini mengarahkan kita untuk mengetahui atau mempelajari bagaimana para sejarawan mengembangkan metode dan cara-cara tertentu di dalam melakukan penelitian, mulai dari bagaimana mengumpulkan data-data tertulis dari arsip atau dari mana saja, mempelajari bagaimana arsip itu, karena setiap arsip yang kita temukan itu bercerita pada satu masa ketika dia menulis kisah atau keadaan sejarah di masa lampau. Nah, buku ini memberikan kita pengetahuan bagaimana seorang sejarawan mengembangkan penelitiannya untuk menulis sejarah masa lampau dan disampaikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Cara-cara yang dipilih di dalam buku ini atau proses bagaimana menulis sejarah itu dia sebut dengan historiografi. Dengan memakai cara berpikir buku ini, saya berharap kita akan menjadi orang yang mampu menggunakan pendekatan sejarah dalam kegiatan yang akan kita tekuni ke depan. Misalnya, pada suatu waktu kita diminta untuk membuat film bagaimana kejadian-kejadian yang sangat kontekstual pada masa
penjajahan akhir Jepang di Indonesia. Nah, sudah barang tentu dari aspek kebudayaan, misalnya dari unsur-unsur kehidupan sosial, ekonomi, cara berpakaian, apa yang terjadi pada masa itu kita harus pelajari supaya ketika film yang kita buat itu ingin meniru atau membuat konteks kehidupan pada zaman itu bisa sesuai dengan apa yang kira-kira terjadi pada masa itu. Walaupun ya sudah pastilah nggak bisa kita buat seperti pada masa itu sepersis-persisnya karena kita tidak hidup pada zaman itu, jadi tetap aja ada tafsir di sana. Tetapi tafsir yang kita gunakan itu memakai metode-metode yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses mempelajari sejarah. Itulah yang saya harapkan ketika kita mempelajari buku ini, kita bisa memahami bagaimana para sejarawan mengkaji, mempelajari, lalu menuliskan kembali masa lalu dan menjadi pengetahuan kita di masa kini. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa pikiran atau gagasan penting yang diutarakan oleh buku ini. Yang pertama adalah istilah sejarah. Jadi dalam buku ini dia secara jelas membagi sejarah ke dalam beberapa pengertian yang harus duduk supaya kita bisa saling paham. Yang pertama itu sejarah itu sering digunakan sebagai pengertian adalah kejadian-kejadian atau semua aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Di sini tanpa kehadiran kesadaran kita mengenai masa lampau itu, ya sejarah itu sudah terjadi gitu. Itulah yang disebut dengan sejarah dalam satu pengertian. Lalu pada bagian kedua adalah seorang sejarawan, orang yang ahli mempelajari tentang sejarah, menulis. Lalu hasil tulisannya itu kita baca. Itu juga disebut dengan sejarah. Jadi di sini sebenarnya sejarah sebagai ilmu. Nah, dia memberikan satu istilah baru yang sangat penting di dalam proses ini adalah dia sebut dengan historiografi. Historiografi maksudnya adalah bagaimana masa lalu itu dipelajari melalui dua cara, yaitu yang pertama adalah arsip, lalu yang kedua melalui warisan dari orang-orang yang masih hidup, atau disebut dengan oral history atau sejarah lisan. Kita mempelajari kehidupan masa lalu itu, para sejarawan mempelajari kisah masa lalu itu, lalu dalam proses itu dia menganalisis lalu menuliskannya. Itu yang dia sebut dengan historiografi. Jadi bagaimana seorang sejarawan berproses, bergelut dengan masa lalu menjadikannya untuk kita bisa pahami menjadi masa kini. Jadi SKI lebih mengarahkan kita untuk mengerti bagaimana historiografi menjadi alat atau metode yang dapat digunakan dalam studi sejarah untuk pembuatan aktivitas atau film-film yang akan kita kerjakan di masa depan. Dengan demikian, mempelajari sejarah kebudayaan Indonesia, kita tidak akan fokus pada mengisahkan kisah-kisah masa lalu, apalagi pada periode-periode tertentu dengan perspektif tertentu. Tetapi fokus pada konsep dalam ilmu sejarah yang bisa mengerti bagaimana sesuatu itu terjadi dan bagaimana kita bisa memahami masa lalu itu dengan perspektif masa sekarang. Sekarang coba kita lihat pengertian sejarah yang diberikan oleh John. Bahasa bisa membingungkan. Ini karena istilah sejarah maksudnya. Sejarah sering merujuk kepada masa lalu itu sendiri, dan apa yang ditulis sejarawan tentang masa lalu. Jadi ada dua pengertian di sini ya. Sejarah adalah sebagai kisah masa lalu, dan sejarah adalah kejadian masa lalu itu sendiri. Lalu dia memberikan istilah baru, yaitu historiografi, dapat berarti proses penulisan sejarah atau studi proses itu sendiri. Dalam buku ini, saya menggunakan historiografi untuk memasukkan proses penulisan sejarah. Dan sejarah berarti produk akhir dari proses itu. Seperti yang akan kita lihat, buku ini berpendapat bahwa ada perbedaan penting antara sejarah, seperti yang saya gunakan, dan masa lalu. Nah, ini penting sekali juga konsep ini kita pahami ya, karena nanti dia sangat menekankan bahwa ada jarak antara penulisan sejarah dengan masa lalu itu. Jadi
itu penting sekali untuk mengungkapkan sejauh mana kebenaran masa lalu itu bisa kita capai atau bisa kita hadirkan di dalam tulisan atau kajian-kajian sejarah. Lalu yang penting juga kita pahami, seperti saya sebutkan tadi, mengenai masa lalu itu. Jadi sejarawan itu sangat tergantung kepada yang dicatat atau dokumen. Dan ini harus kita bedakan. Di dalam buku ini jelas dikatakan bahwa ketika seseorang dibunuh atau dibuang ke sebuah jurang, itu adalah kenyataan. Tetapi bagaimana kisah itu dicatat, dijadikan sebuah dokumen, itu menjadi sebuah persoalan lain. Itulah yang diutarakan di dalam pendekatan kajian sejarah, itu harus hati-hati kita. Gitu. Jadi ada proses ya antara kejadian dengan yang dicatat. Contoh yang dikisahkan pada bab 1 yaitu mengenai Wilhelm adalah kisah tentang pembunuhan seorang yang disebut dengan sang pengemis, yang kisahnya seperti ini. Jadi dia itu datang ke sebuah asrama Dominikan agama Katolik. Sang pengemis ini mengisahkan bahwa dia baru saja pulang dari satu tempat di mana ada aliran-aliran agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran Ortodoks Katolik. Orang-orang yang di sana itu mengatakan bahwa dia telah menitipkan orang di asrama itu, ada yang menjadi mata-mata karena mereka itu dalam keadaan bahaya, sehingga sang aktor yang ada di asrama ini mengundang saudaranya, kok kita katanya itu menjadi dalam keadaan bahaya gitu, sehingga datanglah saudaranya ini ke asrama untuk mendiskusikan apa yang terjadi. Tetapi ketika pulang, dia justru datang atau singgah ke tempat lain, atau tempat di mana para aliran yang disebut dalam buku ini adalah aliran Katar, yaitu yang menyimpang dari ajaran agama Katolik, sehingga lalu menceritakan bahwa mereka itu mendapat ancaman dari orang yang menyampaikan sesuatu kepada mereka di asrama. Lalu anehnya si pengemis ini justru mengajukan diri untuk menemui dan menangkap orang yang mengancam mereka itu. Pada masa itulah terjadi hal yang luar biasa, di mana si pengemis justru ditangkap, dipukul, lalu ditanya, apakah Anda memang mau menangkap kelompok kami? Lalu dia bilang iya, lalu dia justru dibuang ke jurang dan dibunuh gitu. Tetapi dalam waktu yang lama kisah ini tidak pernah diketahui atau tidak pernah terungkap. Nah, lalu pada suatu waktu muncullah orang yang diutus dari pimpinan tertinggi Katolik untuk mempelajari bagaimana kisah-kisah penyimpangan agama Katolik sehingga menjadi bentuk-bentuk yang menjauh dari ajaran Ortodoks. Pada masa itulah kembali terungkap kisah itu, lalu dicatat, lalu dijadikan sebuah dokumen. Dan itulah yang dipelajari oleh sejarawan. Nah, pada proses pencatatan itulah muncul hal-hal yang sebenarnya menarik untuk dikaji dalam sejarah. Apa yang nanti kita sebut dengan bentuk mendiskusikan sumber sejarah. Jadi dokumen yang dicatat itu harus kita perhatikan siapa yang mencatat, bagaimana proses mencatatnya, apakah ada semua unsur yang terjadi itu dicatat dengan baik, atau justru memasukkan pikiran-pikiran atau informasi-informasi lain yang menguntungkan atau dianggap tidak merugikan bagi para pencatat itu sendiri. Saya berharap diskusi kita pada bagian ini sampai di sini, dan untuk melihat detail bagaimana kisah cerita itu berlangsung, saya sudah kutipkan bagian-bagian itu di dalam paper yang saya sertakan di dalam bahagian kuliah. Selamat belajar, dan saya rasa untuk tahap berikutnya nanti kita akan mendiskusikan secara lebih detail bagaimana proses yang dilakukan di dalam penulisan bab 1 ini. Terima kasih dan selamat belajar.